anak rakyat. Kami bang, kami lawan, kami angkat suara. Sebelum tewas, Ermanto sebut nama Erick Thohir sebagai perusak negara sebanyak 33 kali. Ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Oke. Kami menemukan benang merah. Salah satunya adalah kakak Pak Menteri Erick Thohir ini sebagai brokernya. Senin, 2 Maret 2026 dini hari, di sebuah rumah di kawasan Jati Bening, Bekasi, seorang pria paruh baya tewas setelah dihantam dengan benda tumpul berkali-kali di bagian kepala dan matanya oleh orang tidak dikenal di dalam rumahnya. Pria paruh baya yang tewas tersebut adalah Ermanto Usman, seorang pensiunan karyawan Jakarta International Container Terminal. Banyak pihak meragukan peristiwa tersebut sebagai tindak kriminal perampokan biasa karena banyak barang berharga milik korban yang tidak diambil. Beberapa minggu sebelum tewas, Ermanto Usman diundang dalam podcast Madilog, Forum Keadilan TV. Ermanto Usman menceritakan tentang omset pelabuhan peti kemas di Jakarta Utara yang dirampok pejabat dan pengusaha asing. Erick Thohir dan Boy Thohir terlibat menggarong uang negara. Ermanto Usman sampai menyebut nama Erick Thohir sebanyak 33 kali. Ada email nih dari Pak Patrick Waluyo. Bagaimana dia menyampaikan kalau ini imannya nih. Iya. Nih, dari Pak Patrick Waluyo kepada petinggi Hutchinson nih. Di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Ini kesepakatan premium yang didapat oleh Pelindo 200 juta US dollar dan 5 untuk JCT dan 50 juta. Ini broker kelas 1 kalau menurut saya sih. Pak Erick, Pak Patrick itu adalah bagian dari tim lobby mereka yang bisa melobi DPR. Salah satu petinggi Hutchinson di Jakarta ini menyampaikan email bahwa ada pertemuan antara Pak Boy, Pak Patrick dengan Ibu Rini Sumarno. Erick Thohir memang diketahui sebagai salah satu bendahara geng Solo yang rutin menyetor uang ke majikannya. Sebagai Menteri BUMN di era Jokowi, Erick Thohir selalu berhasil membuat BUMN rugi. Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Waskita Karya, Wijaya Karya, Indofarma, Kimia Farma, bahkan Perumnas dibuat rugi oleh Erick Thohir. Ini boybandnya, ini bodyguardnya. Sejatinya, PT Pelindo II yang membawahi Terminal Peti Kemas Jakarta mendapat keuntungan besar dari pengelolaan peti kemas, baik ekspor maupun impor. Ribuan peti kemas masuk Terminal Peti Kemas JICT setiap harinya, dengan perkiraan jika satu peti kemas ukuran 20 feet terkena biaya 87 US dollar jika isi dan 65 US dollar jika kosong. Jika dikalikan 1.000 saja, diperkirakan 87.000 US dollar sehari. Namun, karena JICT dikelola PT Hutchinson Port dari Hong Kong, maka yang mendapat cuan adalah perusahaan asing. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak bisa menata BUMN untuk bisa meraih keuntungan dengan maksimal. Selain Erick Thohir, Ermanto Usman juga menyebut nama Boy Thohir dan Rini Sumarmo, Menteri Perdagangan di era Jokowi. Ada kemungkinan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan setoran ke Solo. Dari hasil keuntungan BUMN, pihak kejaksaan harus tegas dalam melakukan penyelidikan. Sementara masyarakat sudah kurang percaya dengan kepolisian karena banyaknya kasus oknum perwira tinggi kepolisian yang menjadi bagian dari kartel dan oligarki. Saya tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Wah, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Baik, satu ya. Satu ini itu dijelasin. Kapan itu bang? Oh bang, jelasin foto itu bang. Ini nggak kenal sama dia. Iya bang. Ini Raffi Ahmad dengan apa sih Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Ahmad. Nah hadiah ini kan menerima sesuatu, maka dia juga menerima sesuatu. Kita berharap dia untuk mengembalikan apa yang masuk ke kemudian yang kedua, ini dia sebagai brand ambassador waktu mengunjungi
perusahaannya di Malang. Kemudian yang ini dulu yang meminta ini Haji Faisal ya? Iya. Beliau menerima 100 juta rupiah dari lelang buku yang didapatkan dari Bayu Walker saat ini sebagai tersangka di Polres Malang. Kemudian ini Gus Miftah yang menjual lelang belangkonnya 900 juta yang sudah diakui oleh Gus Miftah sendiri. Kemudian di bawah ada Dr. Tirta yang megang motornya 120 juta. Kemudian ini CEO-nya sudah kita sebagai terlapor. Ini ada siapa? Dia ambasador ya. CEO-nya isinya si Bayu Kenzo. Kemudian ini yang dimaksud sama Judika. Beliau adalah sebagai brand ambassador dari Blueberry dan juga sudah rilis sebagai bahan dari produk ciptaan dari PT Harta jadi sama kita. Terus ini brand ambassador si Atta Halilintar di produknya istrinya si Bayu Kenzo dan juga ini sama. Oke, ini aja Pak Wisra. Untuk LP sendiri Bang, bisa dijelaskan Bang? LP-nya Bang? Masih diproses. Masih diproses? Ya, salah. Kalau selesai sore ini nanti saya update saja. Oke. Vai, vem um gritinho. Catat omongan saya. Kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Pola pikir kita sudah dicetak menjadi budak. Itulah kenapa Rockefeller Foundation yang mencetak atau yang membentuk adanya sistem edukasi, general education. I don't want a nation of thinker. I want a nation of worker. Sekarang worker kebingungan mencari lapangan work, lapangan pekerjaan, field of work. Susah. Kenapa? Kebijakan sudah tidak berpihak kepada manusia. Berpihak pada siapa? Kepada robot, AI. Karena robot sudah selesai, AI sudah selesai, kamu parkir. Kamu siap-siap terima. Kamu siap-siap terima makanan MBG dari saya. Inilah masa depan nanti Inilah masa depan bangsamu. Tidak akan lama lagi, Pak. Yang lurus, Pak. Yang lurus, Pak. Yang lurus. Supaya orang betul-betul lihat. Nih. Yang lurus. Nih. Masa depan bangsa. Iya. Catat omongan saya. 4 tahun lagi. 4 tahun kurang. 2030. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Bahkan mungkin lebih cepat. Ayo. Catat omongan saya. Kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Tidak ada persatuan lagi. Yang kaya makin kaya, dia tumpuk harta. Yang rakyat BLT. Yang rakyat MBG. Terserah orang mau berbicara dengan teori segala macam, dengan HAM segala macam, saya tidak peduli. Tetapi yang saya bongkar adalah udang di balik batu dari semua program itu. Saya bisa di situ loh Pak. Anak saya bisa di situ loh Pak Jenderal. Loh, saya pun di situ. Bapak juga di situ. Kita semua di situ loh. Iya kan saya bilang 90%. Mereka yang menikmati kemarin zaman Covid itu akan tetap memainkan ini. Karena ini polanya pola yang disuguhkan konsep dari global.